protes untuk nama Muhammad dan Maria, Ormas Forum Betawi Rempuk berunjuk rasa di Holy Wings Citra 6 Kalideres, Jakarta Barat. Dalam tuntutannya, FBR meminta agar pemerintah menutup dan mencabut izin usaha Holy Wings secara permanen. Melakukan sidak ke Holy Wings di kawasan Sumarekon, Bekasi. Sidak dilakukan oleh sejumlah operasi perangkat daerah Kota Bekasi kepada manajemen kafe Holy Wings di Surabaya atas adanya promosi minuman alkohol gratis berbau sara. Manajemen Holy Wings Surabaya pun akhirnya menutup seluruh outletnya di wilayah Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana, NIM 2019-122-1063 dari kelas manajemen 6A. Di sini, di video ini, saya bertujuan untuk memenuhi persyaratan penilaian ujian akhir semester teori pengambilan keputusan dengan analisis terkait kasus dugaan penistaan agama yang terjadi pada Holy Wings. Langsung saja, saya akan menjelaskan kronologi singkatnya. Jadi Holy Wings ini dikecam oleh masyarakat Indonesia usai membuat promosi viral yakni gratis minuman beralkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Menyusul kasus promotor viral tersebut, Polres Jakarta Selatan langsung memeriksa pihak-pihak saksi dalam Holy Wings tersebut. Di sini, saya akan menganalisa melalui 3 teori. Yang pertama, teori bias dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Six Thinking Heads perspektif. Dan yang terakhir ada perspektif Batna dan Sopa. Langsung saja di sini ada teori bias dalam pengambilan keputusan. Dalam permasalahan ini, pihak Holy Wings yang awalnya ingin melakukan terobosan melalui promosi minuman beralkohol dengan label nama Muhammad dan Maria agar semakin bertambahnya customer atau pengunjung dalam Holy Wings, yang merupakan keputusan yang salah dikarenakan banyak masyarakat dan juga organisasi menanggapi promosi tersebut justru malah menistakan agama. Nah, selanjutnya ada perspektif Six Thinking Head. Metode berpikir ini untuk membantu mengambil keputusan yang baik dan tepat dengan menggunakan beberapa pendekatan sudut pandang. Nah, di sini ada studi kasus. Holy Wings menerapkan promosi baru dan memberikan minuman beralkohol secara gratis kepada customer yang bernama Muhammad dan Maria. Hal ini menimbulkan kecaman amarah dari masyarakat terhadap Holy Wings. Masyarakat marah dan melakukan aksi demo. Hal ini disebabkan karena adanya laporan kepada pihak berwajib dengan dugaan penistaan agama. Di sini, saya pengambil keputusan dan penganalisa dari kasus ini akan menggunakan teknik Six Thinking Heads dalam penyelesaian kasus ini. Langsung saja di sini ada white hat atau topi putih informasi. Topi putih ini untuk mencari tahu dan menganalisis informasi yang tertuju pada permasalahan ini. Dengan topi putih, maka mereka dapat menganalisa bahwa Holy Wings menciptakan promosi yang menyebabkan masalah serius dikarenakan menyangkut dugaan penistaan agama. Nah, yang selanjutnya di sini ada red hat atau topi merah yang disebut dengan feelings. Dengan topi merah, pihak Holy Wings membuat promosi kontroversial itu dengan tujuan untuk menarik pengunjung. Tujuan mereka itu membuat konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet Holy Wings yang khususnya di outlet yang presentasi penjualannya itu di bawah target 60%. Di sini ada yellow hat atau topi kuning, bisa disebut dengan benefits. Topi kuning digunakan untuk menyelidiki masalah dari sisi yang positif. Dari topi kuning ini, pihak Holy Wings harus mengevaluasi serta menanamkan mindset positif terutama dalam hal promosi. Nah, selanjutnya di sini ada black hat atau topi hitam. Dengan topi hitam, mereka akan memperkirakan Holy Wings akan mengalami turnover reduction atau bahkan kebangkrutan karena adanya pencabutan izin Holy Wings. Di sini juga ada green hats atau topi hijau atau bisa disebut dengan creativity. Dengan topi hijau ini, mungkin di masa yang akan mendatang, mereka akan menggunakan promosi yang mengandung unsur-unsur positif. Jadi kasus ini akan cukup menjadi pelajaran untuk mereka karena mengandung unsur sara. Selanjutnya ada blue hat. Dengan topi biru, mereka akan mengatur dan mengontrol jalannya proses masalah, mengatur jalannya diskusi agar tidak ada subservis dari pihak-pihak lain. Nah, di sini juga ada perspektif Batna dan Sopa dalam negosiasi.
Jadi negosiasi pemilik dari pemegang saham Holywings mendatangi tokoh agama untuk melakukan permohonan maaf dan juga mengajukan beberapa pilihan ataupun saran dari tokoh agama kepada pihak Holywings untuk menciptakan kesepakatan bersama. Dan jika hal ini tidak terjadi, mungkin Holywings itu akan terus meminta permohonan maaf dan terus-menerus dikecam oleh masyarakat juga berbagai organisasi lainnya. Dan menurut Sopa, dalam negosiasi antar pemilik dan pemegang saham Holywings dengan tokoh agama, di mana keduanya telah membuat kesepakatan dengan negosiasi yang telah terjadi. Misalnya adalah apabila pihak Holywings hanya mengajukan permohonan maaf dan klarifikasi, serta memberi sanksi kepada pihak marketing. Tetapi pihak agama ingin adanya pencabutan izin atau penutupan. Kesepakatan bisa terjadi apabila Holywings tetap mengajukan permohonan maaf dan juga klarifikasi. Nah, di sini ada solusi. Solusi sebaiknya pihak Holywings ini harus cepat berkonsultasi kepada tokoh agama yang bersangkutan, meminta solusi dan juga saran agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan di kemudian hari masalah seperti ini tidak lagi terjadi. Karena kejadian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pihak Holywings dikarenakan menimbulkan konflik yang sangat sensitif dan mengandung unsur SARA. Nah, di sini ada root cause analysis atau RCA, kasus tingginya kecacatan produk. Kasus tingginya kecacatan produk dalam perusahaan Holywings ini merupakan produk yang dihasilkan dari proses yang tidak memenuhi syarat atau standar tetapi bisa diperbaiki lagi. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab kecacatan produk. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama manusia, yang kedua bahan baku, yang ketiga mesin, dan metode, dan yang keempat ada metode, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Saya akan menjelaskan satu-satu dari kelima faktor ini. Yang pertama manusia. Dalam proses produksi, faktor manusia sangat berpengaruh atau sumber yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk. Biasanya ini disebabkan karena tidak fokus dalam proses produksi. Nah, yang kedua di sini ada bahan baku. Bahan baku atau material yang digunakan dalam proses produksi juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecacatan produk. Misalnya, penyebabnya adalah kualitas bahan yang dipakai kurang baik. Maka produk yang akan dihasilkan juga akan terpengaruh dan mengakibatkan terjadinya produk cacat. Dan yang ketiga ada mesin. Bukan hanya manusia saja yang dapat menimbulkan kecacatan produk. Mesin juga memiliki peran dan terjadinya kecacatan produk. Biasanya diakibatkan karena mesin sudah mulai tua atau setikannya yang sering diubah-ubah. Dan yang keempat di sini ada metode. Metode dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa yang digunakan untuk metode bekerja. Metode ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecacatan. Penyebab yang terjadi biasanya itu dikarenakan kesalahan metode. Misalnya tidak ada SOP dalam kerja. Jadi, misal tidak ada SOP itu sangat berpengaruh dan sangat berbahaya untuk kualitas produksi. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan juga menjadi faktor dari kecacatan produk, di mana lingkungan yang baik akan berpengaruh baik dalam proses produksi. Begitupun sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka produksi produk juga akan buruk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dari kasus dugaan penistaan agama oleh Holywings. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.